ya. Mukadzabal mu'adul artinya dia tidak pernah bohong gitu ya. Mukadzabal mu'adul marwah artinya dia tidak pernah berdusta ya. Ya, ada 4 sifat yang harus kita dirikan, dan itu ada bentuk wujudnya dan ada cara kita mendirikannya. Jadi 4 kodrat ini adalah 4 kodrat hati ya. Yang pertama, kodrat hati itu yang harus ada. Kodratnya adalah hati sanubari. Ya, yang pertama adalah hati sanubari. Apa yang dimaksud hati sanubari hamba Allah? Hati yang paling dalam, yang bisa mengetahui yang jauh di luar ya. Hati yang bisa mendatangkan firasat ya. Bagian dari kodrat hati ini digolongkan kepada kaharullah. Nah, ini hati sanubari ya. Ya. Kodratnya kodrat kaharullah. Tempatnya di dalam kolbi, itu di dalam alam sulfil ya. Di dalam alam sulfil, namanya alam sulfil. Itu alam yang sangat istimewa di dalam itu ya. Alam yang sangat halus tapi derajatnya sangat tinggi ya. Contohnya kita memfirasatkan sesuatu, tiba-tiba datang pengen makan gorengan, ada langsung ada yang antar. Itu ya. Dan firasat juga yang ada dalam diri kita ya. Gitu firasat ya. Ya. Kalau kita zikirkan akan muncul warna hitam ya. Jadi kodratnya itu warna Allah ya. Mengikuti gerak jantung ya. Ini kita ngomong ya. Iya. Dan ini kita ngomong Allah ya, jangan kita sirkat ya. Jangan kita sirkan ya. Itu kita mengikuti gerak jantung ya. Jantung berdegup, kita mengikuti dengan Allah ya. Mengikuti gerak jantung atau batin ya. Pandangan tidak boleh keluar dari warna hitam ya. Pandangan tidak boleh keluar dari warna hitam. Dan di alam sulfil yang paling dalam, nah ini yang disempurnakan ya. Kalau dia dizikirkan adalah ucapan. Makanya ucapan kita ini sangat sakti, sahabat beriman ya. Sangat sakti. Makanya kalau orang yang sudah menzikirkan kodrat hati sanubari ini yang berwarna hitam ini tadi dengan kalamnya, Allah artinya Allah mengikuti gerak artinya jantungnya, maka dia akan mendapatkan ucapan yang tajam. Ucapan yang tajam yang bagaimana hamba Allah? Ucapan yang keramat ya. Contohnya Kanevi ya. Kanevi, Bunda, ini saya Bunda, saya mau berangkat ke Solo besok. Kanevi ngomong, ya insya Allah selamat. Itu langsung selamat. Amin ya. Nanti kamu banyak rezekinya. Itu langsung ya, mendapatkan ucapan yang keramat. Amin ya. Kalau kita dawamkan Allah sambil kita mengikuti gerak jantung Allah, jangan kita keluar dari pandangan hitam dengan kita menutup mata ya. Dengan kita menutup mata, jangan keluar dari pandangan warna hitam di alam sulfil yang paling dalam itu di dalam diri kita ya. Jadi kalau sudah jantung kita sudah, artinya kalau sudah kita terbiasa hanya jantung kita yang berbunyi Allah dan mulut kita
kita tidak lagi mengatakan, itu sudah terbiasa. Apapun yang kita katakan tadi nanti akan keramat, sahabat beriman ya. Nana, itu bukan Abah, tapi Pak Guru. Pak Guru masih unyu-unyu. Dan dia juga bisa mengetahui yang jauh di luar tentang firasat fungsinya ya. Firasat yang lain kita bisa tahu ya, firasat di dalam diri kita bisa baca ya, atau firasat di luar dari diri kita bisa mampu baca ya. Contohnya ada yang sama pengen makan atau ada sesuatu yang mau datang, itu bisa kita tahu ya. Itu sahabat beriman. Yang kedua, hati manawi ya, firasat tajam ya, firasat tajam. Yang kedua, hati manawi ya. Hati manawi ini kodratnya adalah warna merah ya, bagiannya adalah kamalullah ya, kamalullah ya, tadi kaharullah ya, ini kamalullah. Kamalullah ini bagian dari sebuah kodrat, tempatnya dia di alam sulbi ya. Alam sulbi ini alam tingkatan yang kedua tadi ya, di alam yang istimewa tadi ya, atau dikatakan di hati sanubari ya. Dia tingkatan kedua tuh di alam istimewa tadi, atau di alam sanubari tadi, hati sanubari ya. Alam sulbi itu berada di dalam hati yang paling halus, yaitu tanizil kadim ya, tanizil kadim, tempat alam yang menjadikan ya, tempat alam yang menjadikan sesuatu itu ada, itu alam sulbi ya, atau yang menjadikan sesuatu itu, manusia itu bisa ada nyawa. Itu dia alam sulbi ya. Warnanya ini merah ya, wujudnya adalah pandangan ya. Kalau kita mengikuti zikirnya Allah 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 ya, mengikuti markubah ya, atau dikatakan jantung, pusat warna merah dia menuju telinga ya. Ini sangat tajam ya, sangat tajam pemberitahuannya, petunjuk-petunjuk ya. Kalau kodrat itu ada di dalam kolbi, sudah pasti ada petunjuk dari Allah ya. Bagaimana kita mengkalamkannya ya, Allah Allah Allah, kita menuju, artinya kita memandangkan dalam pendengaran ya. Kita fokus kepada pendengaran ya, warnanya warna merah, tutup mata ya, jangan kita berpaling kepada warna merah ya. Ini sambil kita mengikuti markubah jantung ya, Allah 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 Allah, kita ucap semua ya. Yang ketiga, hati siri ya, wujudnya dia warna kuning ya, bagiannya di makom jalalah. Makom jalalah ini ada di alam tapek ya, ada di alam tapek. Alam tapek ini adalah semacam rasa begitu ya, jadi rasa ya. Jadi makom yang ditujukan yaitu bagian dari nafas hidung ya, jadi zikirnya ya, makom kita di hidung ya
Ya, keluar masuk nafas di hidung, hu, keluar masuk hu ya, itu di hidung. Ya, itu kita harus fokus kepada rasa. Ya, makomnya dia di alam tapek. Ya, ya warnanya warna kuning. Ya, warna kuning. Ya, sampai warna kuning itu sahabat beriman memperlihatkan apa yang ditugaskan kita. Ya, sampai warna kuning itu memperlihatkan dirinya, lalu apa yang ditugaskan kita. Yang keempat, hati fuad. Ya, hati fuad itu wujud warnanya dia putih. Ya, bagiannya adalah jamalullah. Ya, jamalullah itu makomnya dia di alam sabit. Ya, bukan sabit ya, sabit mati teh. Sabit ya, atau dikatakan alam batin. Banyak kita belajar sama Ya, orang-orang. dia akan menyempurnakan penglihatan. Ya, menyempurnakan penglihatan. Ya, kita entah mau diperlihatkan apa, mungkin saat kita berzikir, zikir ini memperlihatkan apa, ya itu kita sudah paham. Nanti yang alam batin ini yang akan menerangkan apa yang kita Apa lihat. hati itu? Apa? Ya, Hati ya. zikirnya bagaimana? Ana ah, ana ah, ana ah, ana ah. Ya, a, ha, ka, ha. Ya, ana ah, ana ah. Ya, HP-nya untuk ngerekam, jadi nggak bisa bales Yuni. Tuh dengerin anak Terus anak ya, dengerin ya, anak kasih yang kamu keempat. aja. Keempat sama udung, nggak usah dipanjang-panjang lagi. anak Iya, ada pagi loh. tapi hari ini satu dulu, besok dua, Apa ya? lusa tiga, lusa lagi Gitu ya? 4. Ya biarin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya nggak bisa nyapa-nyapa, HP-nya dipakai, udah gitu. Ini direkam, jadi tak boleh ngomong, kan direkam. Begitu ya Bang Sirai. Di ternak ya. Udah selesai belum rekamannya Pak Abang Sirai? Tadi udah selesai. Harusnya pakai LCD yang jelek kalau dia main kayak gitu. Abang Sirai, kalau bisa rekamannya suara hostnya di mute, di skip, di plaster. Yang awet itu pakai Jadi suaranya Pak Guru komputer itu semuanya. kalau mau lama. Bisa nggak? Apa ya? Nambah lagi komputer kan banyak. Bang Sirai jawab, jangan tidur. ya, a, ha, ka, ha, a. Ya, bukan ka ya, q, q. Bang Guru di TP, Bang Guru Jangan ditulis. kelihatan lagi pakai kalau bilangin yang awet itu yang mana ya CPU itu. Nanti dikirim di Google. Terima kasih. Bapak pena itu nanti dikirim bapaknya. Terima kasih. Soalnya habis kalau anak kan Ini yang LNA. itu tadi yang kita tulis bunda di grup. Ini Ada nih. Ini yang zikir. oh, ini sama itu Bapak Sirai yang bagian ngerekam itu tadi nggak masuk. Jadi ini kan rekaman tadi pagi itu ada 6 jam. Jadi saya ini nggak bisa motong hostnya. Ada Pak Guru, siapa tak turunkan ini ya? Bang Ra ya, tak turunkan Bang Ra. Ting. Biar saya dibawa bunda. Nanti yang nggak ada on cam, Mbak Pena. Bapak Pena itu yang on cam full. Saya belum
naik. Kenapa Kenapa, Pak Pak? Guru? Bisa nggak? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kasihan. Mati lampu Pak Guru, ya Allah. Dari tadi siang Pak Guru belum hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Pak Guru belum hidup. Baru saja, alhamdulillah, secepat itu langsung ding menyala. Masya Allah. Bapak Bena, ayo on cam Bapak Bena. Ini Pak Guru mau naik, udah dikasih tangga sama hostnya. Oh, tadi yang mau praktek Bapak Encus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati lampu. Katanya udah nyala. Ini udah Barusan nih. Masya Allah. bener yang mana? Yang bener yang mana? Ini pas lagi habis sholat ini langsung mati. Aduh. Langsung mati lagi. Iya. Itu sungguh terlalu dia. Ini kita pakai loga-loga nih, loga-loga. Apa itu loga-loga? Di sini bola-bola adanya. Dong pakai loga-loga kata terada. Tak ada. Apa itu loga-loga? Tak ada loga-loga, adanya logi-logi. Itu Pak Jus, ayo Jus, gimana mau meraktekkan, ayo. Pakai lampu ini, pakai lampu lilin. Petrokmak. Masya Allah. Raba-raba mungkin ngeloga-loga itu. Ya Allah. Lampu minyak tanah. Kasihan. Saya kasih tahu ya, gak usah pakai minyak tanah. Air di gelas itu, terus dikasih minyak goreng, terus dikasih itu atasnya itu kayu manis sedikit. Itu sampai pagi lama itu. Itu sebagai lilin, sebagai anti nyamuk juga. Pakai minyak goreng. Nanti saya kasih tahu itunya. Iya, tapi harus ada itunya. Atasnya itu ada sengnya. Oh, Nanti kalau di sini itu anak bayi mau itu Dikredit. Kalau di sini itu iya gitu. Oh ya Allah ya Rabbi. Iya. Bang Encus, Kalau orang Jawa bilang, Gede. Bang Encus mana itu mau on kan mau? No, Bang Hari itu malu-malu kucing dia. Belum ada yang dipraktikin. Itu apa mobil baru, Bu? Ya on cam dulu. Ya. Second. Hah? Baik. iya mungkin Bang Cus mungkin karena Evi diperbesar ya. Ya dia belum on cam, ntar totoknya marah. Udah berbesar nggak belum on cam. Makanya ini mau tak gedein, on cam dulu. Udah tuh mana? Dia tuh nakal betul si Encus ini. Tunggu depan. Ya. Kok lucu ya? Kalau di sini tuh mau lucu. Masya Allah ya Robbi. Aduh lampu begini terus tiap hari, apalagi bulan puasa ya, Masya Allah itu satu hari Ya sampai 4 kali. Pak Encus baik hati itu super. Bang Cus. Nah, salah beneran Ini- dia. Jangan dulu Bang Cus ya, ini hakikat dulu, hakikat ini ya. Ini ada merah kan? Ada. Lanjut sudah mulai aja. Masya Allah. Ini hakikat ya, ini kita berbicara hakikat dulu sahabat beriman ya. Nah, nanti kalau marifatnya kan ada iman ya, ada iman, ada ilmu di situ gitu. Jadi kita belajar dulu bagaimana sahabat beriman tentang hakikatnya. Ya. Tidak bisa diperbesar apa gitu. Bang Jusnya.
ada sebuah syariat, ya. Karena salah satu tujuan hakikat itu ada dua, ya. Salah satunya adalah menuju khusyuk, ya. Kalau kita tidak tahu apa yang menarik perhatian dari 4 syarat khusyuk ini, sahabat beriman, ya. Ini apa yang menarik dari 4 syarat ini, ya. Khusyuk ini artinya iman. Jalan ya. Iman, ya. Sudah ada yang harus diimani kita di situ. Jadi dikala kita melaksanakan, ini yang akan menyita marifat. Yang kedua, harus kita Islam di situ. Ya, itu dalam arti kata din, ya. Kita harus tahu alif dan nun di situ kata din. Bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Alif adalah sir, nun adalah hayat, yang ketiga adalah tauhid. Ya. Tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Yang keempat adalah marifat, bagaimana cara kita berkalamnya nanti. Ya, terus kita menyempurnakan hakikat salat. Yang pertama adalah ihram, ya. Bagaimana yang dikatakan ihram ini? Itu menjadi satu, ya. Yang kedua adalah miraj, ya. Bagaimana kita meninggalkan fungsi jasad dan mendirikan fungsi rohani. Ya, fungsi rohani, ya, itu harus kita mendirikan. Di mana dan pada posisi apa? Yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ayat itu menjadi marifat. Yang keempat adalah tumbadil, ya. Tumbadil itu kita sudah tahu semua di sini, duduknya Muhammad dengan Allah di situ, ya. Bagaimana dia dikatakan terhimpun, ya, jadi satu Muhammad dan Allah. Ya, insya Allah jadi malam ini, ya, kita membuka sifatnya, ya, tarekat, ya, sifat tarekat dan marifat, ya. Tapi artinya kita pelan-pelan saja belajar, sahabat berimannya, di mana fungsi hakikat itu, ya. Di mana fungsi hakikat itu terjadi di saat kita sholat, ya. Karena sholat ini adalah marhalah murokoba, ya, marhalah mukoroba, perbuatan rohani, ya. Jadi sangat munafik seseorang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf. Terus pencet yang tanda Ya, fikih itu peraturan. di itunya, di HP-nya. Tasawuf cara menjalankan, ya. Itunya. Nah, tasawuf ini kalau tidak bertauhid, ini kafir sindik, ya. Tauhid akan menyediakan kajian kemana kita menyembah dan siapa disembah, ya. Makanya sahabat beriman, ya, fikih, tasawuf, tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami. Jadi insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana memposisikan hakikat itu, ya, ada di mana, ya. Jangan kita hanya bilang soal itu hakikat, ya. Tapi yang harus diimani menuju khusyuk itu tidak ada, ya. Dan ini mungkin tidak pernah dilakukan oleh guru-guru agama, ya, tidak pernah dipahamkan guru-guru agama. Kenapa? Guru-guru agama itu cuma ngajar sholat itu dalam kalam aja, ya. Wujud prakteknya, ya, artinya dia masih berbentuk fikih, ya, belum hakikat. Coba itunya. Ya. Jadi mungkin Bancus silakan, Bancus berdiri. Ya. Bang Cus jangan dulu injak sejadah, itu bukan karpet. Udah deh. Ya, itu bukan karpet itu. Itu Al-Qur'an itu. Ya. Untuk naik sejadah saja sahabat beriman, ya. Ini tidak boleh kita berpotensi manusia. Ya. Tidak boleh.
tapi berpotensi keinsanan Allah. Mobil. Tidak menuju persekutuan. Karena yang mau diinjak ini as-sajadah. Ya, surat ke-32. Artinya batasan. Batasan Allah adalah as-sajadah. Inilah Al-Quran. Ya, jangan asal naik di situ. Ya. Makanya saya katakan bukan karpet itu. Ya. Dan ini persyaratannya adalah surat 23 Al-Mu'minun. Ya. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam salatnya. Ini yang diperintahkan hanya pada surat 23 Al-Mu'minun yang menginjak sejadah. Ya, jadi yang salat ini harus berilmu ya, harus berilmu dulu. Ya, atau jasad ini sudah menjadi sebuah wujud ilmu. Atau dia harus menjadi batang tubuh fanafilah. Ya, nur pada jasad mewakili jasad, zat Allah mewakili rohani, batin Allah mewakili nyawa. Nah, kalau dia sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Disinilah menuju tubuh fanafilah, menghadap alam bakofilah. Ya, menuju Tuhan bila. Jadi jangan asal naik sejadah dulu ya. Di sini kamu ambil ya, Duh. Jadi sahabat-sahabat beriman yang sholat ini harus ada ikronya ya, harus ada ikro dirinya ya, munajat ya. Munajatnya apa? Lakodatan anal fi jasatan ya. Lakodatan anal fi jasatan alal adam. Itu ya, ya Allah, sesungguhnya tiada kodratmu melainkan jasadnya Adam. Yang kedua, diwakili lagi dengan rohani kita, ya Allah ya. Lakodatin fil ruhani al Muhammad. Tidaklah ada tidak adalah kudrat rohaniku yang Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga, lakodatun fil ruhi ilallah. Tidak ada kodrat ruh diriku melainkan batinmu ya Allah. Ya Allah maujudun ilallah. Jadi tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah di situ. Ya. Berarti batalah kemanusiaan kita saat berdiri itu. Ya. Baru artinya kita dilangkahkan kaki ya. Langkahkan kaki ya. Kaki kanan taksi. Sebagai kitab ya, kitab besarnya Allah ya, yaitu kitab kodrat yang bisa 3 kali dibaca, sama halnya kita 1 kali hatam Quran ya. Setelah itu dilangkahkan kaki macam-macam ya. Udah itu ya, letteringnya ya. Jangan dulu angkat tangan begitu Mbak Cus, angkat tangan dulu baca usali. Angkat tangan pas di atas pinggang. Ya, tangannya menghadap ke atas, bukan menghadap ke atas tangannya, kedua tangannya menghadap ke atas, kayak berdoa gitu. Kayak berdoa. Baca usali ya. Usali ya. Usali itu kita memandang ke kolbu ya. Itu asal usul kejadian kita. Ya, usoli. Itu artinya apa sahabat beriman? Ya, itu atas nama Asmaul Husna ya. Dalam 10 amal besar. Ya. Usoli, baru kepalanya tunduk ke hati di situ ya. Ya, salatan. Apa salatnya di situ? Ya.
terus lillahi ta'ala. Ya. Jadi salatan apa salat kita mungkin salat maghrib ya. Terus terakhir kita baca lillahi ta'ala ya. Lillah itu pemberian Allah ya, berkodat Muhammad. Ta'ala adalah bersifat Tuhan. Berarti Muhammad ada di jalan Tuhan ya. Makanya ya, makanya sahabat beriman harus kita menghadapkan ke atas tangan kita ya kalau kita membaca usolli ya. Terus dia tutup ya, mengusap wajah ya dengan ya, mengusap wajah Bang Cius ya. Alhamdulillah, mengusap wajah. Mengusap wajah ya, alhamdulillah ya. Di saat alhamdulillah ya, ini kita harus menghalalkan gerakan kita ya. Alhamdulillah, jangan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ya, di saat alhamdulillah ini kita harus menghalalkan gerakan tadi ya, melalui kapasitas huruf alhamdulillah. Makanya di situ alif berdiri, lam ruku, dal duduk ya, ha itu bergerak. Alhamdulillah. Apa gitu semua dong? Ya. Satu rakaat harus dilihatnya dulu di situ. Jadi Bang Cus di situ dalam hatinya ya sudah berdiri ya. Sudah ruku, lalu berdiri lagi, lalu sujud dan berdiri lagi. Harus dilihat dulu di situ. Ya, harus kita melihat dulu dalam hati kita yang itu yang berdiri, yang ruku, berdiri lagi, sujud dan berdiri lagi. Itu kita menghalalkan ya, menghalalkan gerakan kita dalam kapasitas alhamdulillah tadi. Setelah kita sudah melihat yang berdiri tadi, sahabat beriman ya. Setelah dia lihat berdiri tadi, ruku, duduk tadi ya, maka ini rakata ini muni usolli ya. Berarti rakaat dia akan diambil oleh potensi rohaninya, yaitu Muhammad pada diri kita ya. Baru kita turun tangan ya. Tadi alhamdulillah baru kita turun tangan ya. Alhamdulillah turun tangan ya. Berarti kita sudah fokus di yang tadi ya, kita sudah fokus kepada tadi itu ya. Nah ini nikmat, dikatakan nikmat ya. Ini yang akan membuat kita lupa segalanya ya. Hati kita tidak bisa diganggu oleh setan lagi. Kenapa? Karena kita, mata batin kita itu sudah hidup ya. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, mata kita itu ditutup ya. Mata kita ditutup. Saat kita mengatakan usolli ya, lillahi ta'ala, alhamdulillah, itu mata kita ketutup ya. Jangan robbil alamin ya. Jangan robbil alamin, jangan alhamdulillahi robbil alamin. Apa bedanya? Kalau robbil alamin itu sudah menyekutukan semuanya ya. Karena apa? Ya, Robbil alamin itu dia artinya setelah, artinya usolli ya, lillahi ta'ala. Saat ini aja yang usolli itu lillahi ta'ala, saat ini aja. Tapi setelah takbir tadi sahabat beriman ya, tidak lillahi ta'ala lagi ya. Kalau Robbil alamin itu kan lebih dari satu ya. Kalau lillahi ta'ala itu satu ya. Kalau Robbil alamin itu lebih dari satu, makanya tidak bisa dikatakan Robbil alamin. Karena sudah usolli di situ, sudah lillahi ta'ala, satu dia ya. Makanya tidak bisa kita mengatakan alhamdulillahi robbil alamin. Robbil alamin itu lebih dari satu ya, melainkan lillahi ta'ala di situ. Berarti cuma satu ya. Berarti yang berdiri ini sudah tubuh fanafila ya. Rohaninya akan Muhammad, nuraninya berupa jasad, dan batin jadi nyawa, nyawa jadi batin Allah ya. Gitu. Karena apa? Karena dia sudah merubah pola sholat dia ya. Jadi tubuh menghadap kiblat ya, diri menghadap Allah. Inilah yang dikatakan tadi
ya, ihram menjadi satu. Ya, jadi mirot dia ya. Mirot itu sudah meninggalkan kehidupan dia selama ini. Ya, meninggalkan kehidupan kemanusiaan dia. Ya, sudah berubah. Dan dia fokus ke kolbi, ya. Tidak bisa kita lepas dari kolbi. Ya. Fokus di kolbi. Dalam alam kolbi ya, atau dikatakan alam sukun. Itu kita fokus di situ. Ya. Jadi yang tidak ada siapapun sahabat beriman ya, hanya yang dia sendiri di kolbi itu. Ya, itulah ihram ya, atau dikatakan ihram tadi satu. Udah les nggak? Dan mulai masuklah batin sifat itu ya, yaitu Al-Fatihah, yaitu 7 perjalanan ya. Sebuah diri sifat yang bergerak. Itu kodrat, iradat, samad, basar, kalam, hayat. Itulah yang bergerak tuh ya, hingga jasad ini mengikuti dia ya, fokus dalam kolbi itu ya. Karena kolbi itu sahabat beriman adalah alam azalinya Allah. Tidak ada kehidupan di situ. Yang ada wujud dan maujud Allah ya, ada yang keakuan Allah. Kamu tidak ada di situ. Jadi yang itu bagus ya, yang Ini kodrat yang kita ya tidak bicara, artinya kita tidak bicara marifat di sini ya. yang ini. Tidak bicara marifat. Ini mobilnya loh Iya. mobilnya. Cabut di situ. Setelah itu kita ruku ya. Ulang ya sahabat beriman. Pas coba kita angkat tangan. Bang Cus, Allah melewati sedikit telinga ya. Apa? Melewati sedikit telinga dan sejajar dengan telinga, tingginya telinga. Ya. Tangan menghadap ke depan, tangan ya. Menghadap ke itu. Ya, takbir itu dikatakan menyatu. Ya. Ini kita memperlihatkan tangan kita ini 8118. Ya. 8 tambah 1 9, 8 tambah 1 9. Ya, 1 tambah 8 9, 99 Asmaul Husna. Itu kita memperlihatkan. Ya. Itu kita menafis isbatkan ya, menafiskan sifat kemanusiaan kita. Ya. Kenapa kita menafiskan sifat kemanusiaan kita sahabat beriman? Karena yang 4 itu yang banyak membuat dosa. Ya, mata, telinga, mulut, hidung, itu yang banyak membuat dosa tuh. Makanya itu yang dinafiskan sifat kemanusiaan. Ada yang nanya mohon apa barang gitu ya. Ya. Gitu sahabat beriman. Allah ya. Jangan dulu kita mengucap Allah sebelum tangan itu berada di atas telinga ya. Coba ulang dulu mungkin Bang Cus. Coba angkat takbir. Allah. Sudah sampai di telinga Allah. Ya. Allahu sudah kita memandang ke bawah ke kolbi Bang Cus. Sambil tangan turun ke bawah, Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ya. Itulah ihram ya, ihram ya, jadi satu. Ya. Dan saat kita membaca surat Al-Fatihah, surat-surat lain, di situ mulai masuklah batin sifat itu, yaitu bergerak ya, kodrat, iradat, samad, basar, kalam, hayat. Itulah yang bergerak tuh dalam sholat itu ya. Jadi jasad ini tinggal mengikuti ya. Tapi di saat begitu sahabat beriman, dia fokus dalam kolbi, tidak bisa putus ya. Fokus dalam kolbi. Ya. Karena kolbi itu adalah alam azalinya Allah ya, tidak ada kehidupan di situ. Ya, yang ada wujud dan maujud Allah ya. Tidak ada kamu di situ ya. Ya. Setelah itu sahabat beriman, kita ruku ya. Ruku, coba ruku.
Allahu Akbar. Ya, ruku. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mensekutukan Allah. Ya, makanya dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Ya. Kuciptakan 7 langit, ya, tapi aku di antara keduanya. Di dalam ruku ini, sahabat beriman, di sini ada 3 kali yang dinamakan tahmid. Ya. Bukan zikir ya. Kalau 3 kali itu sujud baru zikir, ya. Namanya ini tahmid, ya. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Dia bercerita dengan Allah di situ. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ini tuh dia bercerita dengan Allah, ya. Itu namanya kasa. Ya. Kasa itu apa? Ayat yang sama diulang-ulang 3 kali. Ya, namanya kasa. Ya. Jadi dia ngomong dalam kolbi, ya. Perhatiannya dalam kolbi. Ya, perhatiannya dalam kolbi, tidak bisa putus. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ini mulut kita berucap, hati kita mengatakan begini. Ya Allah, sucikan diriku di dalam kelalaianku. Ya. Itu kasa namanya, ya. Lalu yang kedua apa? Subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Kedua itu wakasa. Ya, sifat mempersekutukan. Ya, dia tidak boleh berpikir apa-apa di situ selain dia berdoa kepada Allah, ya. Memang dia membaca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Tapi munajatnya sudah memperlihatkan bahwa dia bukan orang yang mempersekutukan. Ya. Yang ketiga adalah wakasasa. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Ya Allah, sucikanlah diriku dari kelalaian dalam berdoa, ya, kepadamu ya Allah. Ya, mulut kita mengatakan subhanallah, munajat kita mengatakan dalam hati. Ya. Perjanjian ini dijawab oleh Allah. Ya, berdiri Bang Cus. Ya, coba berdiri Bang Cus. Jaringan ya. Coba berdiri Mbak Cus. Bang Cus berdiri. Udah berdiri itu. Belum. Sini jerat kaki di kampel yang di dulu nih. Udah berdiri Pak. Masya Allah, jaringan ya. Bawaan tuh Pak, mandi tuh Pak, lihat tuh banyak tanah tuh di. Ahmad di mute, Ahmad di mute, Ahmad. Ahmad Alibaba repot. Kita tulis coba, Pak Guru udah berdiri. Kayaknya Bang Jus duduk dulu. Itu Pak Guru hang jangan-jangan. Kasihan. Si Pak Gurunya. Ada yang
rekam kah? Ada. Nanti dikasih rekaman Pak Sandi. Jadi rekaman itu per tanggal, nanti di situ ada tanggalnya. Ada tanggalnya nanti. Cuman hari ini aja tadi yang pagi nggak ada rekamannya, maka saya tulis itu Pak Pena. Iya, udah. Yang karena yang rekam tadi lagi pergi, jadi datang itu telat. Udah ditulis aja. Tadi kan udah saya putar balik tadi. Yang rekam video deh ya, Kanepi ya? Bukan, yang rekam ini, ngerekam suara. Biar langsung kelihatan kan yang di praktiknya itu. Iya.